Peluk ibu, doa yang mengangkat Hasan. Di sebuah desa kecil, hiduplah Maryam, seorang ibu yang ditinggal wafat suaminya. Ia membesarkan anak sematawayangnya, Hasan, dengan penuh perjuangan. Setiap pagi, Maryam pergi mencuci pakaian orang lain. Tangannya kasar, kulitnya mengelupas, tapi bibirnya tak henti berzikir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasan berangkat sekolah dengan seragam sederhana, sepatu yang sudah bolong, dan bekal sepotong singkong. Teman-temannya sering mengejek, bajumu kumal, Hasan. Ia hanya diam, menunduk, menahan air mata. Malamnya, ia berbaring lemah, tetapi Maryam menepuk pundaknya. Nak, jangan dengarkan mereka. Belajarlah sungguh-sungguh. Doa ibu akan selalu bersamamu. Hari-hari Hasan penuh ujian. Kadang ia lapar, kadang minder, bahkan pernah ingin berhenti sekolah dan ikut membantu ibunya bekerja. Namun Maryam menahannya. Hasan, biarkan ibu yang lelah. Kau harus sekolah. Kau harus jadi orang yang bisa mengangkat derajat keluarga ini. Semangat itu menyalakan tekad Hasan. Ia belajar hingga larut malam dengan lampu minyak kecil. Gurunya melihat potensi besar dalam dirinya, meski secara ekonomi ia serba kekurangan. Namun di sekolah, ejekan tetap datang. Hasan sering pulang dengan hati hancur. Pernah suatu kali ia menangis di hadapan ibunya. Bu, aku lelah. Aku tidak sanggup lagi. Maryam memeluknya erat. Nak, ingatlah, Allah bersama orang yang sabar. Jika kau bertahan, suatu hari kau akan melihat betapa indahnya buah kesabaran. Waktu berlalu, Hasan lulus dengan prestasi gemilang. Allah bukakan jalan, ia mendapat beasiswa untuk kuliah di kota. Perpisahan itu berat. Maryam mengantar anaknya ke terminal dengan pakaian sederhana, air matanya menetes. Belajarlah baik-baik, nak. Jangan lupa sholatmu, jangan lupa Allahmu. Hasan mengecup tangan ibunya. Doakan aku, Bu. Aku akan belajar sekuat tenaga, demi ibu. Di kota, perjuangan Hasan tak kalah berat. Ia harus berhemat, tinggal di kos sempit, dan bekerja sambilan sebagai penjaga toko. Tapi ia tak pernah lupa pesan ibunya. Saat teman-temannya sibuk bersenang-senang, Hasan sibuk belajar dan berdoa. Ia selalu teringat wajah lelah Maryam. Tahun demi tahun berlalu, Hasan akhirnya lulus dengan predikat terbaik. Ia diterima bekerja di perusahaan besar, lalu perlahan kariernya menanjak. Namun, di tengah kesibukan, ia tidak pernah lupa kampung halamannya. Ia tidak pernah lupa ibunya yang selalu berdoa di sepertiga malam. Hari itu pun tiba, Hasan pulang ke kampung dengan mobil sederhana, membawa kabar gembira. Bu, alhamdulillah, sekarang aku bisa membahagiakan ibu. Maryam menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Rumah mereka yang dulu reyot kini diperbaiki. Kehidupan menjadi lebih layak. Namun Maryam berkata lirih, Nak, ibu tak butuh rumah besar atau harta banyak. Cukup kau tetap solih, tetap mendoakan ibu, itu sudah lebih dari segalanya. Hasan terdiam, ia memeluk ibunya erat. Ibu, jika bukan karena doa dan pengorbananmu, aku takkan bisa sampai di sini. Engkau pahlawanku, saudaraku, inilah buah dari ridha orang tua. Hasan berjuang dengan ilmu, Maryam berjuang dengan doa. Dan Allah satukan keduanya dalam takdir yang indah. Maka jangan pernah remehkan keringat orang tua. Jangan abaikan doa mereka, karena ridha Allah ada pada ridha orang tua, dan siapa yang menjaga hati mereka, Allah akan bukakan pintu keberkahan di dunia dan akhirat.